Selamat pagi untuk anak-anak kelas 11 TKJ 1. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana materi yang kami share atau Pak Wisar di kemarin, bahwa kita akan mencoba untuk melakukan satu pembelajaran di kompetensi dasar 3.6, yaitu menganalisis kebutuhan beban atau bandwidth jaringan. Arahnya sebenarnya bahwa pada kesempatan lain ketika Anda nanti sudah mengetahui tentang cara melakukan satu perhitungan terkait dengan beban atau bandwidth, Anda bisa melakukan satu presentasi. Bagaimana ketika Anda menyusun atau melakukan konfigurasi di network, Anda sudah bisa mengukur kebutuhan beban atau bandwidth yang dipakai di jaringan tersebut. Anak-anakku sekalian, sebagai overview bahwa kata bandwidth atau kata beban atau pita lebar kalau dalam bahasa, tapi kita lebih sangat familiar menggunakan kata bandwidth. Satu bahasan yang umum yang sudah menjadi serapan untuk bisa dimengerti semuanya. Anak-anakku, ada dua kajian di bandwidth ini, yaitu di spektrum dan bandwidth. Kalau spektrum itu adalah rentang frekuensi yang diduduki oleh sinyal. Sementara kalau bandwidth itu adalah perbedaan dari frekuensi terendah dengan frekuensi tertinggi dalam rentang tertentu. Artinya kalau dalam bahasa umum, bandwidth itu adalah batas frekuensi bawah dengan batas frekuensi atas. Ketika batas ataupun rentang frekuensi terendah dan frekuensi tertingginya besar, itu berarti bandwidth-nya besar. Artinya lebar satu jalur yang digunakan besar. Karena rentangannya besar. Asumsinya bahwa ketika kita punya lebar data yang banyak, itu analogi bahwa jarak antara ujung dengan ujung, kanan dan kirinya, itu lebar. Nah, karena bandwidth berbicara tentang frekuensi, tentu ukuran bandwidth adalah hertz. Jadi, konsep umumnya sebenarnya bandwidth itu tidak hanya dipakai di data. Bandwidth itu bisa dipakai di berbagai bidang, karena konsep frekuensi itu ada bisa di elektronik, kemudian informasi, komunikasi radio, atau komunikasi lain yang memang membutuhkan frekuensi. Semua basis frekuensi pasti ada lebar datanya. Cuman kita biasanya kenal di lebar data ini pada jaringan. Karena biasanya bandwidth dianalogikan atau kita senantiasa melakukan identifikasi bandwidth itu adalah satu lebar data. Anak-anakku sekalian, ketika kita di jaringan, ketika kita membuka satu web ataupun satu penawaran, bandwidth itu biasanya sering dipakai untuk paket-paket hosting dari perusahaan-perusahaan hosting. Karena apa? Kata bandwidth akan selalu identik dengan berapa banyak pengguna yang akan masuk ke web kita. Dan ini menjadi satu kata kunci karena ketika kita punya web, kita harus memperhitungkan berapa estimasi klien yang akan mengakses web kita. Nah, itu yang akan mempengaruhi bandwidth. Anak-anak sekalian, ketika kita punya bandwidth besar, itu beranalogi pada besaran lalu lintas data. Semakin besar tentu traffic lalu lintas data yang ada di jalur kita itu semakin banyak juga. Oke, mungkin materi ini pernah kita berikan di satu paparan yang berwujud presentasi. Tetapi mungkin video ini sebagai penegas dari apa yang Anda baca. Oke, kita asumsikan kita punya web.
mungkin web sekolah lah, smk1juwiring.sch.id. Tiap-tiap halaman web tentu punya kapasitas daripada besaran filenya. Kita menganalogikan dan mengasumsikan sebagai contoh. Ketika kita punya halaman web sebesar 48 KB, kemudian web itu dibuka, diunduh, didownload, atau kemudian diakses di komputer kita menggunakan angka tersebut. Ketika web itu diakses secara serentak, asumsi web itu diakses oleh 100 pengunjung di halaman yang sama. Sehingga terjadi transfer data 100 kali 48. 4.800 kilobit atau 4,8 mega. Jadi ketika web kita memang punya pelanggan, klien, pengunjung yang banyak, tentu perhitungan bandwidth ini menjadi mutlak. Karena jangan sampai ketika web itu diakses banyak orang, kemudian web itu tidak cukup mampu karena ketersediaan bandwidth yang kurang. Anak-anakku sekalian, ketika kita akan melakukan satu manajemen bandwidth ataupun ketika kita akan menggunakan bandwidth atau menghitung bandwidth terkait dengan web kita, yang pertama menjadi pertimbangan kita itu adalah besar file dari web kita. Karena tentu masing-masing web punya besaran file yang berbeda-beda. Itu akan mempengaruhi kebutuhan bandwidth. Semakin besar file di web kita, mungkin web kita berisi dengan konten video, mungkin konten audio yang dengan kualitas yang bagus, konten gambar, dan lain-lainnya. Itu tentu akan memperbesar kapasitas dari web kita. Kemudian yang kedua yaitu popularitas website kita. Semakin populer web, maka akan semakin banyak yang mengakses dan mengunjungi web kita. Akan mempengaruhi kebutuhan bandwidth kita yang harusnya kita sediakan. Oke, analogi ini atau perhitungan sederhana ini mungkin bisa menjadi satu pembahasan ataupun menjadi satu kajian atau bisa juga menjadi satu referensi untuk menghitung kapasitas penggunaan bandwidth. Misalnya ketika kita akan melakukan pengiriman email, terserah menggunakan email apa, Gmail, Yahoo Mail, kemudian email-email yang lain. Email yang kita kirimkan asumsi umumnya 4 KB. Logikanya ketika kita punya email 4 KB, mungkin dalam bentuk teks begitu lah. Meskipun sebenarnya 4 KB terlalu kecil. Kita punya bandwidth 1000 mega. Asumsinya ketika kita punya bandwidth 1000 mega, kita bisa mengirim 250.000 email dengan asumsi 1000 dibagi 4. Tetapi tentu pada pelaksanaan atau implementasi tidak sesimpel ini. Ini hanya satu gambaran ketika kita akan melakukan perhitungan beban bandwidth itu berapa yang kita butuhkan. Karena masing-masing ketika kita sudah mempunyai halaman web, itu aktivitas yang ada di situ banyak sekali. Mungkin ada aktivitas upload, ada fasilitas download, ada fasilitas untuk pengiriman file, ada yang menggunakan mungkin remoting dan lain-lain. Sehingga itu mempengaruhi penggunaan bandwidth. Anak-anak sekalian, untuk melakukan satu simulasi sederhana terkait dengan perhitungan ini, ketika menghitung dari bandwidth, itu bahwa kita lihat web itu dikunjungi oleh berapa orang tiap hari.
rata-ratanya. Kemudian rata-rata halaman web kita dilihat oleh berapa orang. Kemudian dikalikan dengan rata-rata ukuran web kita. Dan kemudian faktor berikutnya kita memperhitungkan faktor lain. Nah, kalau sudah ketemu, tentu nanti kita bisa akan melakukan perhitungan web. Perhitungan bandwidth kita. Oke, next. Nah, oke. Kemudian berikutnya kita coba untuk melihat ataupun membandingkan dua pengertian yang sebenarnya hampir sama, tetapi berbeda. Yang pertama bandwidth, yang kedua adalah throughput. Kalau bandwidth itu adalah kapasitas maksimal satu jaringan yang bisa digunakan atau angka yang real dari penggunaan jaringan yang ada. Umpamanya lebar dari jalan kita adalah 2 meter. Bandwidth itu asumsinya. Tapi kemudian ada lagi pengertian bernama throughput. Throughput itu adalah bandwidth aktual. Artinya begini, bisa jadi lebar jalan kita yang 2 meter ini tidak seluruhnya bisa kita pakai karena mungkin ada satu halangan-halangan tertentu. Nah, throughput ini adalah bandwidth aktual atau bandwidth yang nyata, bandwidth yang bisa digunakan atau bisa diukur secara spesifik. Jadi bisa jadi ketika kita punya bandwidth 100 mega, belum tentu kita bisa gunakan 100 mega karena mungkin beberapa mega yang lain dalam kondisi mungkin tidak bisa digunakan karena banyak faktor, karena mungkin interferensi, mungkin karena hal lain. Jadi masing-masing punya perhitungan. Nah, kenapa antara bandwidth dan throughput bisa berbeda? Kenapa antara bandwidth yang kita pesan itu kenyataannya tidak selalu mendapatkan angka maksimal atau angka 100%. Karena apa? Banyak hal yang menjadi penyebab loss-nya atau berkurangnya bandwidth kita. Yang pertama, perangkat jaringan yang kita pakai, perangkat yang kita gunakan, itu bisa jadi mungkin konfigurasi atau settingnya kurang sesuai. Bisa jadi. Mungkin loads-nya, penggunaannya sudah terlalu banyak. Mungkin juga dari usianya, mungkin juga dari supply listriknya, mungkin juga dari kualitas perangkatnya, mungkin dari settingan channelnya dan lain-lain dan banyak hal. Artinya penyebab ini di tingkat teknis itu sangat banyak. Kemudian yang kedua, bisa jadi loss-nya bandwidth itu karena tipe data yang ditransfer itu berbeda-beda. Umpamanya ketika kita melakukan transfer data menggunakan FTP, mungkin bisa jadi lebih cepat dari ketika kita menggunakan untuk protokol yang lainnya. Itu kemudian menjadikan perhitungan bandwidth kadang terjadi selisih. Karena memang kecepatan transfer dari data yang ditransfer pada masing-masing file itu bisa berbeda-beda. Mungkin ketika kita mentransfer berbentuk teks dengan berbentuk gambar bisa berbeda kecepatannya. Kemudian yang ketiga, penyebab bandwidth berkurang bisa jadi karena topologi yang salah. Karena ketika topologinya salah, kemudian jaringannya justru kemudian tidak mendapatkan satu standar network yang sesuai. Sehingga kemudian banyak terjadi hambatan pada perjalanan data dan komunikasinya. Kemudian yang berikutnya adalah jumlah pengguna. Semakin banyak pengguna tentu akan mempengaruhi juga ukuran bandwidth ini. Dan berikutnya tentu faktor-faktor lain ada interferensi baik itu dari seperti saya sebutkan tadi dari listrik, kemudian